Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang soal tes CPNS untuk tahun 2024, yaitu tes intelijensi umum tentang soal silogisme part 14. Silogisme sulit? Tentu tidak. Ini adalah soal latihan yang sudah kita singgung di video sebelumnya, yang menjadi bahan latihan untuk silogisme ya. Nah, sekarang kita akan menjawabnya. Semua anak pandai bermain basket. Sebagian anak pandai bermain bulu tangkis. Sebagian anak yang pandai bermain bulu tangkis juga pandai bermain tenis. Kesimpulannya adalah A. Semua anak pandai bermain tenis. B. Sebagian anak pandai bermain basket, bulu tangkis, dan tenis. C. Anak yang pandai bermain tenis belum tentu pandai bermain bulu tangkis. D. Sebagian anak pandai bermain basket. Dan E. Semua anak pandai bermain bulu tangkis dan tenis. Kita jawab. Ada pola seperti ini. Semua A maka B, kemudian sebagian B. Sebagian A maka C, kemudian sebagian A maka C dan D. Ya. Selanjutnya kita lihat kira-kira pola kalimatnya ini tadi. Kesimpulannya adalah sebagian A maka B, C, dan D. Nah, kita misalkan A-nya itu tadi kalimatnya adalah anak. Kemudian B-nya adalah pandai bermain basket. Kemudian C-nya adalah pandai bermain bulu tangkis. Kemudian D-nya C dan D. Kita anak C dan D. Nah, ini kan secara umum bisa C-nya C-nya lain, juga D-nya juga lain ya. Nah, di sini C-nya, D-nya adalah mengandung C ya. Nah, kebetulan mengandung C. Jadi kita lihat dalam bentuk kalimat. Jadi semua anak pandai bermain basket. Jadi semua A maka B yang tadi. Semua bagian anak pandai bermain bulu tangkis. Kemudian sebagian anak yang pandai bermain tangkis juga pandai bermain tenis. Nah, di sini kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah sebagian. Nah, jadi sebagian. Jadi kalau misalnya ada semua, sebagian rata-rata, kesimpulannya itu adalah sebagian ya. Jadi sebagian anak pandai bermain basket, bulu tangkis, dan tenis. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Sebagian anak pandai bermain basket, bulu tangkis, dan tenis. Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya ya. Semua musang yang pernah kita lihat memiliki ekor panjang. Kemudian musang yang bulunya pendek selalu memiliki ekor pendek. A. Musang berekor panjang tidak pernah memiliki pendek. Musang berekor panjang tidak pernah memiliki bulu panjang. Kemudian tidak ada musang berbulu pendek. D. Tidak ada musang berbulu panjang. Dan E. Tidak bisa disimpulkan. Merupakan soal LTBKN untuk tahun 2024 ya. Nah, kita misalkan P adalah semua musang yang pernah saya lihat memiliki ekor panjang. Kemudian kemungkinannya adalah ada musang berekor pendek, tapi tidak dijamin juga. Yang jelas ada kemungkinan. Berarti P ini pernyataan yang tidak jelas ya. Kemudian Q musang yang bulunya pendek selalu memiliki ekor pendek. Nah, jadi ini pernyataan jelas bahwa kalau musangnya berbulu pendek maka ekornya pasti pendek. Pada pernyataan P, semua musang yang pernah saya lihat, artinya yang pernah dia lihat memiliki ekor panjang. Berarti yang tidak pernah dia lihat bisa saja ekornya panjang dan bisa saja ekornya pendek. Tapi tidak ada kejelasan. Berarti ini belum, nilai kebenarannya belum jelas. Maka di sini dikatakan musang yang bulunya pendek selalu memiliki ekor pendek, itu pasti bisa dikatakan semua musang yang berekor pendek bulunya pendek. Ya. Semua musang yang berbulu pendek berarti ekornya pendek. Nah, bisa ya. Nah, selanjutnya karena pernyataan P tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga kesimpulannya adalah tidak bisa disimpulkan. Nah, triknya jika ada pernyataan yang tidak dipastikan kebenarannya, maka hasilnya adalah tidak bisa disimpulkan. Nah, maka jawaban yang benar adalah E, tidak bisa disimpulkan. Selanjutnya kita ke contoh soal lagi, yang merupakan soal latih BKN untuk tahun 2024 ya. Ya, setiap kelinci pandai melompat, kemudian semua kelinci makan rumput. Nah, kesimpulannya adalah ada kelinci yang tidak pandai melompat, B. Kelinci putih tidak makan rumput, C. Semua kelinci makan rumput dan pandai melompat. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. D. Ada kelinci yang pandai melompat tidak makan rumput, dan E. Tidak ada kelinci yang pandai melompat.
Kita jawab. Jadi ini ada pola lagi, semua A maka B. Kemudian semua A maka C. Berarti kesimpulannya itu semua A maka B dan C. Karena semua ya. Karena ini katakan setiap kelinci itu artinya semua kelinci ya. Semua lompat artinya setiap dan semua itu sama. Di sini samakan. Kesimpulannya adalah semua A maka B dan C. Dari sini bisa kita lihat bahwa semua A maka C, B, dan C. Ini juga bisa maka B dan C. Semua A maka C dan B. Kenapa bisa B dan C dan B sama? Karena nilai kebenaran dari konjungsi ya. P dan Q itu sama dengan Q dan P. Ya, sama. Maka nah, misalkan P ini setiap kelinci pandai melompat, kemudian Q adalah pernyataan setiap semua kelinci makan rumput. Dari kesimpulan ini, maka kita bisa kesimpulan pada pola ini yang kita bisa simpulkan adalah semua kelinci makan rumput pandai melompat, atau bisa juga dikatakan semua kelinci pandai melompat makan rumput. Nah, itu karena sama antara B dan C dan B nilai kebenarannya adalah sama. Untuk konjungsi, konjungsi ya, untuk konjungsi tadi. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian C, semua kelinci makan rumput pandai melompat. Kemudian soal nomor 3, ini merupakan soal asli FR ya. Soal asli FR itu ya merupakan soal SKD CPNS tahun 2023 yang sudah pernah muncul di ujian CPNS tahun 2023. Tidak ada peserta upacara yang berada dalam kelas. Mark adalah siswa kelas 12A di dalam kelas. Dia artinya apa? Kesimpulannya adalah A siswa kelas ini 12A, itu Mark tidak mengikuti upacara. Kemudian sebagian siswa kelas 11, harusnya sini 12 ya, 12 mengikuti upacara. C semua kelas 12A mengikuti upacara. D Mark siswa kelas 12A tidak mengikuti upacara. Dan E tidak dapat disimpulkan. Kita jawab. Tidak ada peserta upacara yang berada dalam kelas. Nah, bisa juga artinya dia ekuivalen dengan semua peserta upacara yang berada di luar kelas. Jadi semua peserta upacara yang berada di luar kelas. Tidak ada berarti tidak ada di dalam kelas, berarti kalau diingkari berarti semua berarti tidak ya. Dia tidak di dalam kelas berarti berada di luar kelas. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian selanjutnya, Mark adalah siswa kelas 12A di dalam kelas. P maka Q ekuivalen dengan tidak Q maka tidak P. Nah, di sini P peserta upacara. Berarti Q juga ini Q di luar kelas ya. Jadi Q-nya di luar kelas. Jadi P peserta upacara, kemudian Q adalah di luar kelas. Jadi tidak Q itu pasti di dalam kelas. Kemudian kalau tidak P bukan peserta upacara, tidak mengikuti upacara. Nah, berarti kita bisa katakan tidak Q maka tidak P, Mark siswa kelas 12 bukan peserta upacara atau tidak mengikuti upacara. Sehingga jawabannya itu adalah D, Mark siswa kelas 12A tidak mengikuti upacara. Jadi kita ikuti pola ini saja ya. Kalau misalnya P peserta upacara, saya ulangi lagi ya, dan Q di luar kelas, maka tidak Q di dalam, artinya di dalam kelas kan. Kalau tidak di luar berarti di dalam di sini. Kemudian tidak P berarti peserta upacara, berarti bukan peserta upacara, atau bisa dikatakan karena bukan peserta upacara berarti dia tidak mengikuti upacara. Sehingga ekuivalennya ini adalah tidak Q maka tidak P, maka Mark siswa kelas 12 bukan peserta upacara atau tidak mengikuti upacara. Sehingga yang benar di sini adalah jelas Mark siswa kelas 12A tidak mengikuti upacara. Kemudian soal yang keempat itu soal latihan ya. Seperti biasa ada soal yang bisa menjadi bahan latihan sebelum kita jawab di video selanjutnya. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di atas 3,5. Kesimpulannya adalah bagian A, semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B, semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C, semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. D, beberapa mahasiswa menjadi sarjana lulus predikat cum laude. Kemudian D, beberapa mahasiswa yang tidak menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ini merupakan soal latih juga dari soal BKN. Jawabannya ada pada part 15 mendatang. Sebelum kita tinggalkan video ini, ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe.
ada sebuah kata-kata penyemangat untuk mengikuti ujian CPNS. Cara terbaik dan mudah untuk membuat orang mengingat Anda adalah keberhasilanmu. No name. Semoga berhasil mencapai cita-cita dengan menjadi seorang CPNS atau PNS nantinya. Dengan melihat video ini, semoga cita-cita Anda bisa tercapai. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.